inna man taraka sholatan maktubah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Wa la tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishah. Wa iyyaka wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah. Wa iyyaka wal firara min az-zahfi wa in halaka an-nas wa in asaba an-nas mawtun fathbut wa anfiq ala ahlika min qawlik wa la tarfa' anhum asaka adaba wa akhifhum fillah. Rawahu Ahmad Al-Tabrani. Jadi salam berwasiat kepadaku 10 perkara. Beliau bersabda, yang pertama, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. Yang kedua, janganlah mendurhakai orang tuamu, meskipun mereka memerintahkan kamu harus meninggalkan sholat, meskipun mereka memerintahkan kamu harus berpisah dengan istri dan harta. Yang ketiga, janganlah sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, janganlah minum khamar, sesungguhnya dia pangkal segala keburukan. Yang kelima, jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Janganlah lari dari medan perang walaupun teman-teman berguguran. 7. Tetaplah di tempatmu kendati wabah penyakit seperti wabah kolera dan lain-lain menimpa orang-orang kampung. 8. Nafkahilah keluargamu semampumu. 9. Janganlah tinggalkan tempatmu atau rokan untuk mendidik anak-anak. Dan 10. Takutilah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak berbuat dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dan kitab. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, dua hadis yang hampir senada, semakna, bahwa hadis ini mengandung wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam